Assalamualaikum kawan-kawan. Perkenalkan, nama saya Cynthia Bella Nitias dengan NIM 20081105080. Di video kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara menguji regresi berganda terkait pengaruh motivasi dan minat belajar terhadap hasil belajar menggunakan SPSS. Nah, langsung saja ya teman-teman. Yang pertama-tama teman-teman harus ada datanya. Di sini saya sudah ada datanya di Excel nih. Datanya yaitu tentang motivasi belajar, yaitu X1 sebagai X1, kemudian minat belajar sebagai X2, dan hasil belajar sebagai Y. Nah, jika teman-teman sudah memiliki datanya di Excel, teman-teman langsung saja kita masuk ke SPSS-nya. Di sini kita copy ya teman-teman datanya dari sini sampai sini, kita copy, kemudian teman-teman masukkan datanya SPSS. Nah, jika teman-teman sudah paste, kita ke variable view-nya. Di sini kita variable view-nya sebagai X1 ininya di sini yaitu X2, kemudian ini ya XY, dan desimalnya 0 aja, kita 0. Kemudian untuk labelnya kita beri untuk X1 nya motivasi belajar. Di sini yaitu minat belajar. Kemudian untuk Y-nya yaitu hasil belajar. Nah, jika teman-teman sudah mengisi ini semua, kita balik ke data view. Nah, ini datanya ya yang udah diinput dari Excel. Nah, bagaimana cara untuk kita mengetahui analisis regresi berganda? Kita klik yang analyze, kemudian kita klik yang regression, pilih yang regression, kemudian kita klik yang linear. Nah, kita isi nih yang dependennya yaitu X1, kemudian X2. Untuk yang dependennya yaitu hasil belajar. Kemudian kita klik OK. Nah, ini teman-teman sudah keluar hasilnya. Di sini ada variabel interest, kemudian model summary, ANOVA, dan koefisien. Sini saya akan menjelaskan satu persatu untuk interpretasinya. Nah, sini yang pertama yaitu adanya variabel interest. Nah, variabel interest kan pada output di sini menjelaskan variabelnya ini menggunakan metode yang digunakan. Nah, metode yang digunakan yaitu metode enter. Kemudian untuk variabel outputnya motivasi belajar, yaitu motivasi belajar X1, kemudian minat belajar X2 ini termasuk sebagai variabel yang independen. Kenapa dinamain regresi berganda? Karena untuk independennya berganda lebih dari satu. Kemudian pada variabel Y atau hasil belajar ini merupakan variabel dependen. Selanjutnya kita masuk ke model summary. Nah, pada model summary ini menjelaskan uji koefisien determinasi. Nah, diketahui nih ajus R-square-nya yaitu 0,803. Nah, dapat disimpulkan oleh teman-teman bahwa sumbangan pengaruh variabel independen yaitu X1 dan X2 ini terhadap variabel dependen yaitu variabel Y itu secara simultan bersama-sama yaitu sebesar
80,3%. Ya, 80,3%. Kemudian untuk ANOVA-nya teman-teman bisa lihat ANOVA-nya nih di sini. Kita geser dulu. Oke, sip. Nah, untuk ANOVA-nya. Nah, di ANOVA ini diketahui nih nilai sign-nya. Nih sign-nya yang ini teman-teman. Nilai sign-nya sebesar 0,000 kurang dari 0,0005. Nah, dapat dinyatakan model regresi ini sudah fit dan juga dapat diartikan variabel independen yang berpengaruh signifikan secara simultan itu bersama-sama terhadap variabel dependen. Kemudian adanya koefisien nih teman-teman. Ini koefisien, teman-teman bisa ngelihat di sini. Koefisiennya di sini ada konstan, motivasi belajar, dan minat belajar. Nah, di konstan di nilai sign-nya ini juga tadi sebelah dulu. Nilai sign-nya ini kurang dari 0,0005. Nah, dapat disimpulkan adanya pengaruh secara signifikan. Dan jika nilai sign-nya tepat di angka 0,05 nih, ini kan kurang ya. Tepat di angka 0,05, maka untuk mengetahui adanya atau tidak pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen bisa menggunakan perbandingan T hitung dan T tabel. Nah, untuk analisisnya uji T ya, yaitu hipotesisnya nilai sign variabel motivasi belajarnya ini, variabel belajarnya ini 0,395 nih teman-teman, 0,395. Nah, 0,395 ini lebih besar dari 0,05. Nah, dapat diambil kesimpulan bahwa variabel motivasi belajar yang ini, motivasi belajar ini yaitu X1 tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel hasil belajar. Hasil belajar yaitu variabel Y. Kemudian selanjutnya nilai signifikan dari variabel minat belajar yaitu X2 ini 0,06. Ini kan kurang ya teman-teman dari 0,05. Nah, dapat diambil kesimpulan bahwa variabel minat belajar atau ininya X2 berpengaruh signifikan terhadap variabel hasil belajar Y. Nah, dari persamaan regresi berganda ini dapat diperoleh rumusnya yaitu 2,612 ditambah 0,912 X1 ditambah 0,888 X2. Ini dari sini ya teman-teman, untuk rumusnya analisa persamaan regresi berganda dapat kita simpulkan. Sini persamaan regresi bergandanya yaitu di sini 2,612 kemudian ditambah 0,912 ini termasuk motivasi belajar yaitu X1. Kemudian untuk minat belajarnya yaitu X2 ini sebesar 0,8888. Nah, dari kesimpulan tersebut nilai konstanta yang diperoleh sebesar 2,6112 ini bisa diartikan jika variabel independen bernilai 0 atau konstan, maka variabel dependen atau hasil belajar ini bernilai 2,6112. Kemudian untuk nilai X1 yaitu motivasi belajar ini nilainya kan positif nih, yaitu 0,192. Nah, dapat diartikan bahwa variabel motivasi belajar ini meningkat, maka variabel hasil belajarnya juga akan meningkat. Begitupun sebaliknya, jika ini yang negatif, maka variabel motivasi belajarnya menurun ya teman-teman. Kemudian untuk minat belajar, ini kan bernilai positif ya teman-teman ya, sebesar 0,8888. Maka dapat diartikan variabel minat belajar yaitu X2 ini meningkat
terhadap hasil belajar. Ya, variasi belajar yaitu yang Y ya. Begitupun sebaliknya. Nah, itulah tutorial bagaimana cara menganalisis regresi berganda menggunakan SPSS. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.